Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kurva permintaan, kurva penawaran, dan kurva keseimbangan pasar. Dari pokok bahasan ini diharapkan siswa bisa mendeskripsikan ketiga kurva tersebut dan mampu menggambarkan kurva permintaan, kurva penawaran, dan kurva keseimbangan pasar. Kita akan membicarakan tentang kurva permintaan terlebih dahulu atau demand curve. Ini adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan atau barang dan jasa dengan harga pada berbagai kondisi. Kurva ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah sehingga bersifat berbanding terbalik serta mempunyai slope negatif. Bunyi hukum permintaan, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Dan jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Tetapi hukum permintaan ini hanya berlaku dalam keadaan ceteris paribus. Artinya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan itu tidak ada yang berubah atau tetap. Misalnya harga tidak berubah, jumlah penduduk tidak berubah, selera tidak berubah, dan yang lain yang termasuk faktor yang mempengaruhi tetap yang dikatakan ceteris paribus, maka hukum permintaan ini akan berlaku. Bagaimana cara menggambarkan kurva permintaan? Di sini saya menggunakan tabel harga dan permintaan terhadap wortel. Ada dua variabel, yaitu variabel harga, price, dan ada variabel barang yang diminta atau quantity. Langkah pertama menggambarkannya adalah kita menggambarkan dua garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Untuk garis vertikal ini adalah untuk variabel harga, sedangkan garis horizontal dipakai untuk variabel jumlah barang yang diminta. Maka pada variabel vertikal ini kita kasih simbol P atau price, dan pada variabel jumlah barang yang diminta kita beri simbol Q. Untuk titik origin adalah kita mulai dari titik 0. Kita awali dari titik harga yang paling murah, yaitu 5.000, 7.500, 10.000, 12.500, dan 15.000. Kemudian untuk jumlah barang yang diminta dari 10 kg wortel, 20 kg, 30 kg, dan 40 kg, serta yang terakhir ada 50 kg. Setelah kita menggambarkan dua garis vertikal dan horizontal, maka kita akan menentukan titik koordinat, yaitu antara P dan Q. Titik koordinat pertama adalah 15.000 dan 10 kilo. Sini koordinat kedua, harga 12.500, jumlah yang diminta 20. Koordinat ketiga 10.000 dengan jumlah barang yang diminta 30. Koordinat ke berikutnya 7.500 dengan jumlah barang yang diminta 40 kilo. Dan yang terakhir adalah harga 5.000 dan jumlah barang yang diminta sebesar 50 kilo. Setelah itu kita membuat garis lurus untuk menghubungkan koordinat-koordinat yang sudah kita tentukan. Nah, jadi ini dihubungkan. Nah, ini membentuk garis lurus yang disebut dengan kurva permintaan. Kemudian kurva yang kedua adalah kurva penawaran atau supply curve. Adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah penawaran barang dan jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas sehingga bersifat berbanding lurus serta mempunyai slope negatif, positif. Bunyi hukum penawaran, jika harga turun maka jumlah barang jasa yang akan ditawarkan turun. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik atau bertambah. Hukum penawaran berlaku jika keadaan ceteris paribus. Bagaimana menggambarkan kurvanya? Di sini saya membuat tabel harga dan jumlah penawaran per butir telur.
Nah, bagaimana cara membuatnya? Dari dua variabel harga dan variabel jumlah yang ditawarkan. Sama dengan kurva permintaan, kurva penawaran pun kita membuat dua buah garis vertikal dan horizontal. Untuk garis vertikal adalah menjelaskan price atau harga, sedangkan yang horizontal untuk jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian kita membuat titik koordinatnya dari membuat harga dulu, dari harga 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Kemudian untuk yang key 100, 125, 150, 175, dan 200. Nah, dari ini kemudian kita membuat koordinat. Koordinat pertama adalah dari harga 4.000, jumlah yang ditawarkan 100 butir. Maka titik koordinatnya ada di sebelah sini. Demikian juga yang lainnya. Harga 5.000, jumlah yang ditawarkan semakin bertambah 125. Harga 6.000, jumlah yang ditawarkan juga semakin bertambah 150. Kemudian koordinat untuk harga 7.000 dengan jumlah yang ditawarkan 175, dan yang terakhir adalah dengan harga 8.000, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen sejumlah 200 kg butir telur. Kemudian kita tarik garis antara koordinat-koordinat yang sudah terbentuk ini, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Inilah yang dinamakan kurva penawaran. Sangat mudah, bukan? Nah, kalau kurva ini kita gabungkan menjadi satu, maka akan terbentuklah yang namanya kurva keseimbangan pasar. Bisa kita lihat, saya memberikan contoh masih dengan permintaan penawaran per butir telur. Maka di sini ada dua variabel, masih sama dua variabel, harga dan jumlah yang diminta, tetapi dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, dari tabel ini bisa kita bikin atau buat garis vertikal dan garis horizontal. Untuk yang vertikal masih sama, menjelaskan tentang harga atau price, yang horizontal menjelaskan tentang jumlah atau quantity. Kalau untuk keseimbangan pasar atau equilibrium curve, maka quantity ini dipakai adalah untuk jumlah barang yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan. Kita menuliskan dulu angka-angkanya dari price-nya, diawali dari origin 0, kemudian 4.000, 5.000 seperti yang di sini tabel, kemudian 6.000, 7.000, dan yang terakhir 8.000. Nah, jumlah yang diminta dan ditawarkan kita tuliskan di sumbu horizontal. 100, 200, 125, 150, 175, dan 200. Kita gambarkan dulu untuk variabel harga dan jumlah yang diminta. Dengan koordinat pertama adalah saya menggambarkan dari 8.000 karena kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Harga 8.000 dengan jumlah yang diminta 100. Koordinatnya ada di sini. Kemudian untuk harga 7.000, harga turun, jumlah yang diminta semakin bertambah 125, koordinatnya di sini. Kemudian berikutnya harga 6.000 dengan jumlah diminta 150. Harga 5.000 semakin banyak yang diminta 175, dan harga 4.000 maka jumlah yang diminta pun semakin banyak yang mampu untuk membeli. Setelah itu kita hubungkan membentuk kurva permintaan. Nah, karena ini kurva keseimbangan pasar, maka kurva tersebut pun ditemukan dengan kurva penawaran. Kita tinggal membuat koordinat antara harga per butir telur dengan jumlah yang ditawarkan. Yang pertama adalah harga 4.000. Maka yang ditawarkan oleh produsen sedikit. Harga naik menjadi 5.000, yang ditawarkan bertambah 125. Harga meningkat lagi 6.000, harga yang ditawarkan 150.
per butir telur. Sedangkan ketika harga 7.000, jumlah yang ditawarkan 175. Dan yang terakhir berdasarkan tabel ini adalah harga 8.000, jumlah yang ditawarkan sejumlah 200 butir telur. Kita hubungkan masing-masing titik koordinat dan ini membentuk yang namanya kurva penawaran. Nah, pertemuan kedua kurva ini terjadi pada harga 6.000 dan jumlah yang ditawarkan ada 150 butir. Inilah yang disebut dengan kurva keseimbangan pasar atau yang disebut dengan equilibrium. Pertemuan antara dua kurva permintaan dan penawaran. Atau kalau kita lihat pada tabel ini pun bisa kita tahu bahwa harga keseimbangan terjadi di harga berapa. Kita melihat dari jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan dengan posisi angka yang sama, yaitu pada 150 butir telur. Nah, pada harga berapa? Pada harga 6.000. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada P harga Rp6.000 dan jumlah yang diminta ditawarkan sejumlah 150 butir telur. Sangat mudah bukan? Selamat belajar, semoga bermanfaat. Silahkan pelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.